gimana ya, godaan untuk golput tuh gede banget. Iya, kayaknya apa sih, lagi sorak semua gitu. Ini meriah sekali ya, Sih. dari makanan Indonesia di sini. Ya, dangdut. Pasar rakyat lah ini ya. Di KBRI makan bakso tahu sama sate Padang. Kayak harta karun ya kalau makanan Indonesia, karena sulit gitu didapat, di sini nggak ada yang jualan itu. Pentol bakso, ada pastel, ada klepon. Kalau makanan beratnya kayaknya ada nasi uduk sih tadi. Meet up sama orang Indonesia lain gitu jatuhnya. Ajang berkumpul. Kami tuh KSK-nya di gereja ya, nggak bisa yang sampai party-party banget, karena kalau di Brazil kan kultur minumnya ya itulah. Jadi kita alhamdulillah bisa lebih modest, lebih meng-Indonesia. Suasananya tuh tenang gitu loh. Mungkin karena Romo ya, religius, jadi semuanya. Yang juga menarik bahwa anggotanya semua itu Romo Suster. Aku senengnya kalau di Brazil kedubesnya jemput bola. PPLN New York menurutku pinter sih. Pas kita udah beres coblos, pintu keluarnya itu langsung dihadapin ke view yang bagus, ke New York City-nya banget. Ini semua sudah lancar ya, maksudnya panitia juga oke. Cuma it would be nice kalau misalnya kita juga dapat info caleg-caleg, terutama yang DPR gitu kan. Di undangannya Sendiri, jadi supaya kita lebih aware. Kurang informasi sih. Kalau teman-teman yang aku tahu di CL sendiri, banyak yang nggak tahu kapan harus daftarnya. WNI yang tinggal di Milan yang udah tinggal lebih lama dari saya, banyak yang nggak bisa milih. Katanya ada peraturan baru, harus daftar lagi. Dari persiapan sampai aplikasinya hari ini benar-benar nggak teratur, berantakan. Secara pribadi yang pingin banget dibahas sama para capres dan para caleg adalah sebenarnya tentang duit kewarganegaraan. Kita bisa punya duit kewarganegaraan, kita tetap bisa tinggal di luar negeri dan hidupnya jadi dipermudah, tapi at the same time kita nggak kehilangan kewarganegaraan kita. Gimana suatu waktu kalau kita mau pulang ke Indonesia atau mau melakukan sesuatu untuk Indonesia tuh masih bisa gitu. Penipuan juga ya, penipuan agen yang entah itu baik pekerja atau mahasiswa atau misalnya pemagang juga mungkin ada beberapa yang pada akhirnya mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang yang mempekerjakannya di Jepang. Perlindungan PKI, pembuatan paspor, KTP, segala macam, birokrasinya diperjelas juga. Tiba-tiba orang baru tahu kalau ada orang Indonesia di sini gitu, pendataannya agak gimana gitu. Isu pemilihan suara di luar negeri gitu, karena aku kemarin ngelihat beberapa orang yang harus nunggu lama banget. Bagaimana memperkenalkan lebih sungguh ya budaya kita, harmoni hidup bersama kita sebagai sebuah bangsa. Di Eropa akarnya itu nggak terlalu seplural kita gitu ya. Hubungan dengan negara-negara di global selatan ya, sedihnya nih aku nggak lihat ada atas kebudayaan di KBRI Brasilia. Situasi saya di sini kan di negara perang ya. Syarat yang pertama adalah calon tersebut harus mematuhi konstitusi. Invasi Rusia ke Ukraina itu kan penjajahan dan nggak sesuai dengan konstitusi Indonesia kan. Jangan dijadikan kompetisi rakyat Palestina atau saya lebih simpati dengan rakyat Ukraina gitu. Mereka berdua adalah korban kejahatan perang, kejahatan agresi militer. Keluarga kita dari Indonesia gitu. Mereka yang mungkin kita jauh dari rumah, tapi istilahnya kita mencoba mencari yang terbaik untuk keluarga yang ada di Indonesia juga. Kita juga anak muda yang bakal nerusin. Tapi saya tahu masih banyak banget orang yang hidupnya tuh sangat bergantung kepada hasil pemilu kali ini. Sedang bagus-bagusnya Indonesia. Betul, saya mengunjungi Polandia, saya mengunjungi mereka, ketika disebut Indonesia ada kebanggaan tersendiri, mereka tahu gitu. Sangat berbeda, mohon maaf, 2009, 2010 saya di Roma, saya belajar di sini, hampir orang enggak, ya mungkin tahu tapi tidak seperti saat ini maksud saya. Gimana pun kita tinggal di luar negeri, tapi hati sama otak masih di Indonesia. Dimanapun kita berada, kita berkontribusi lah gitu terhadap kelangsungan demokrasi di negara kita sendiri.